ini Allah alam ya, nggak tahu. Pokoknya orangnya itu mukanya yang penglihatan gue bawa carrier, celananya pendek. Gue langsung kayak pas gue ngeliat itu, pas gue jatuh gini gue ngeliat, udah bang mau ngomong mau gerak, dia persekian detik langsung jatuh ke jurang. Kalau kronologi dari cerita temennya si almarhum ini, lari si almarhum ini, lari jatuh terus ke jurang. Nah mungkin kedalaman jurangnya itu dalam banget, sampai sekarang bang belum ditemuin jasadnya. Wah. Halo, balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Nah, di sini mendaki seorang diri ke salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Gunung ini menjadikan salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah dan masuk daftar Triple S kalau anak-anak pendaki sekarang bilang seperti itu. Dan ini dialami oleh narasumber gue, dia mengalami kejadian horor yang sangat gokil banget, bertemu seorang pendaki yang ternyata pendaki tersebut sudah wafat di beberapa tahun yang lalu lah. Ini pendakian seorang diri dan gak terbayang horornya seperti apa. Kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo Bang Boan. Halo bang. Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Mantap, alhamdulillah. Memutuskan untuk mendaki seorang diri, ada motivasi apa tuh? Sebenarnya perihal hati bang. Perihal hati. Perihal hati. Wah ini dalam nih kayaknya bakal gue lebih dalam lagi nih untuk mengkulik ya. Nggak usah, itu skip aja kalau perihal hati. Oke, dan ini kan memang lu seorang diri pengen mencari ketenangan, tapi bukan ketenangan yang lu cari, tapi kejadian-kejadian yang di luar. Iya. Ini gue tertarik banget sih bertemu seorang pendaki yang ternyata dia udah meninggal. Dan ini jelas banget ya, tahun 2000 orang Tangerang. Iya bang. Pasti belum ditemukan sampai sekarang. Sampai sekarang belum ditemuin. Gila. Sampai lu balik ke rumah 3 hari masih dimimpikan. Dan cerita gue juga sempat diangkat di Urban Hikers. Nah itu dia. Nah kenapa gue pengen meminta lu menceritakan kisah ini, karena gue tertarik nih. Dan semoga teman-teman semua yang menyimak kisah ini bisa mengambil pelajarannya Bang ya. Siap. Dan bisa menjadikan sebuah kisah yang mungkin bisa menghibur teman-teman semua kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa juga follow Instagram kita, yaitu di besokpagi.tv, karena di situ juga banyak banget nih informasi tentang pendakian gunung, tentang trip gunung, dan juga rental outdoor. Dan jangan lupa juga dengan kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, Bang Boan siap untuk menceritakan kisahnya nih Bang? Siap. Segmen pendakian horor dimulai. Horornya jika tidak siap. Oke bang, jadi gue pengen flashback ke belakang dulu bang ya. Iya. Tentang diri gue kayak gimana. Jadi waktu masih kecil, gue nggak tahu menahu ya, maksudnya nenek sama kakek gue katanya mah orang-orang berilmu lah. Sampai akhirnya mereka berdua meninggal, diturunin lah ke gue. Tapi kalau boleh jujur gue nggak bisa bang, nggak bisa ngelihat yang namanya setan-setan sejenisnya, gue nggak bisa. Dan emang pas si almarhumah meninggal ini, itu selalu ada yang dampingin gue bang. Kemanapun, iya, kemanapun gue pergi pasti ditambah kayak misalkan gue kesel nih, ada yang ganggu gue kesel sama tuh orang, yang mungkin mereka itu yang ngejahatin gitu. Pas masih ada almarhum sama almarhumah kakek nenek gue, setiap gue naik gunung, gue selalu dijagain bang sama mereka berdua. Tapi sih yang paling kenceng almarhumah nenek gue. Nah singkat cerita, gue naik nih bang ke Gunung Slamet, solo hiking. Itu 2015 bulan
akhir September atau awal Oktober lah, lupa itu 2015. Itu posisi gue sendirian pas mau berangkat. Sebenarnya itu nenek gue udah ngewanti-wanti gue. Almarhumah tuh bilang, Lu mau kemana sih, Tong? mau naik gunung. Tiba-tiba banget. Bilang gitu. Biasanya lu naik gunung nih ngabarin gua atau emak bapak lu nih, lu ngabarin tuh sebulan sebelumnya. Naiknya nanti aja. Firasat gua nggak enak. Firasat nggak enak. Di situ gue masih kayak, ngapain sih percaya-percaya kayak gitu? Udah namanya naik gunung, have fun bang, ya kan? Ya namanya gue juga sendirian pada waktu itu. Gue sebenarnya pengen kayak, gimana sih ini rasanya naik gunung sendirian? Walaupun sebelumnya udah pernah naik gunung bang, berdua sama temen gue. Singkat cerita, gue berangkat nih bang, kayak biasa lah. Jumat itu berangkat sampai Lebak Bulus, ternyata ketinggalan bis bang. Waduh. Terpaksa balik lagi ke rumah. Gue sampai rumah, nenek gue ngomel-ngomel. Kan gua bilang apa? Nggak usah naik. Udah nanti aja naik gunungnya. Udah taruh lagi carrier lu. Tas lu taruh lagi. Taruh. Udah nih, malamnya itu gue bilang, udah tetap berangkatnya besok. Dia masih bilang, firasat gua nggak enak. Bilang gitu, lu tetap mau naik. Iya naik. Ya udah, karena dari kecil gue tinggalnya sama almarhum sama almarhumah ya. Jadi bokap nyokap tuh sibuk kerja, posisi lagi kerja itu. Ya udah, gue berangkat hari Sabtu, tujuan ke Bobotsari. Gue naik laut Bambangan. Subuh dini hari sampai Bobotsari itu gue nyari barengan bang, buat ke base camp Bambangan. Sampai di Bambangan itu sebenarnya nggak ada drama apapun bang, kayak firasat ya biasa aja, namanya mau naik gunung. Cuman gue bukan dihalangin sih, nggak dikasih izin. Maksudnya gimana? Nggak dikasih izin sama orang base camp karena gue sendirian. Oh iya, oke. Ya karena gue sendirian. Pas gue mau daftar Simaksi, dia bilang, rombongannya mana mas? Gue bilang, saya sendirian pak. Oh maaf mas, nggak bisa. Karena kan waktu itu kalau nggak salah penjelasannya batasnya 3 orang ya? Ya minimal 3 orang. Nah setelah itu, gue nyari rombongan bang. Ya rombongan gue lupa orang mana ya, cuman ngikut aja. Gue bareng sama dia. Yaudah tuh pas di briefing, gue inget banget. Sampai akhirnya gue di ACC buat ikut sama rombongan dia. Gue di briefing sama si orang base camp ini sebelum naik, kayak biasa lah. Yang gue inget banget, dia bilang, Kamu kalau capek, ngecamp di pos 3. Jangan maksain buat ngecamp di pos 5. pikiran gue, kenapa nggak di pos 4 nih? Iya, langsung ke 5 ya? Langsung ke 5 nih, jauh. Sedangkan gue liat di petanya itu, jarak dari 3 ke 5 itu lumayan bang. Kisaran 2 jam sampai 2,5 jam lagi lah. Dari base camp Bambangan aja buat ke pos 1 lumayan jauh. Bisa 2 jam. Nah, di situ gue mikir, kayak gue penasaran apa ya di pos 4. Udah tuh, subuh, gue trekking, gue mencar bang sama rombongan. Ya karena gue solo hiking kan, gue cuma nebeng Simaksi aja. Pas gue trekking, gue mencar bang sampai pos 1. Gue bareng ya kayak biasa aja. Bareng cuma di jalur mereka orang karena ada beberapa perempuannya mungkin ya fisiknya juga belum stabil. Karena gue juga gregetan naik, ya udah gue naik sendirian. Pos 1 itu aman bang. Dari pos 2 ke pos 3 itu gue ngerasa aneh baru. Anehnya pertama, kok gue selalu diikutin burung gagak. Gue mikir kayak, kok nih gagak ngikutin gue mulu ya? Kenapa ya? Kadang sampai nemplok di carrier, terus gue lihat ke atas, terbang lagi. Gak takut padahal dia? Nggak takut, padahal kan kalau kita paranin aja ya kan?
Dia langsung terbang segala macam lompat. Kalau emang ngikutin kita di jalur, dia pasti di samping-samping bang. Kalau nggak di depan jaraknya lumayan jauh biasanya tuh. Ini nggak, sampai di carry terbang lagi. Singkat cerita, gue sampai pos 3 itu jam 2:30 sore bang. Gue buka tenda segala macem. Gue inget banget pas gue sampai itu ada tenda rombongan lain. Tapi rombongan lain ini udah mau turun. Karena posisinya gue naik hari Minggu ya. Hari Minggu, jadi tuh rata-rata pendaki lain pada mau turun lah. Gue ngecamp, gue segala macem, tuh alhamdulillah bang, malamnya aman. Cuman dikasih gerimis tipis aja kayak gitu. Tidur sendirian, ya udah gue pasang alarm jam 12. Gue pasang alarm jam 12. Gue prepare summit, masak-masak kayak nugget cemilan-cemilan gitulah, buat ngemil-ngemil di jalur sama di puncak. Akhirnya udah bang, dari pos 3 gue jalan sampailah di pos 4. Auranya emang beda banget bang. Kayak gimana tuh? Auranya beda banget yang gue dapetin. Posisi itu gue ngerasanya kayak gue bertiga, padahal gue sendiri. Gue bertiga kayak, kok gue bertiga ya? Tapi gue sendiri, gue sambil nyenter-nyenter. Dan gue tipikal dari dulu orangnya iseng bang. Isengnya kayak rasa penasaran gue tuh Terpacu gitu. iya, kayak kuat banget, kayak ada apaan sih ya? Ada apaan sih ya? Gitu. Sampai di pos 4 itu kalau nggak salah kurang lebih jam 1:30. 1 jam gue jalan. Di pos 4 gue nyenter-nyenter, gue duduk di pohon beringin bang. Di pohon beringin gue nyenter-nyenter segala macem. Itu gue masih ingat banget ada sepatu bang. Sepatu pendaki. Sepatu pendaki. Sepasang. Posisinya udah hancur. Oke. Gue pertama nyenter-nyenter begini, ada apa sih di pos 4 segala macem. Karena dia posisi kan pohon beringin 2 begini bang ya. Pohon beringin 2 begini. Ini jalur terus jurang. Baru naik ke arah pos 5 gini. Gue nyenter, itu sebelah kanan gue jarak kira-kira 3 meteran, ya 3-4 meteran lah. Itu ada sepatu bang hancur. 2. Gue pegang lah itu. Maksudnya ini sepatu siapa? Kok ada di sini? Gue nyenter-nyenter karena gue minim pengetahuan kan. Mungkin ya itu mereka juga nggak suka kali ya. Gue nggak tahu. Itu gue pegang bang sepatunya. Kok anget? Anget bang sepatunya. Gue kayak dalam hati, anjir kok anget nih sepatu. Padahal gue pakai jaket 2. Dalam vest kayak gini, luarnya bulang, kan udah anget banget tuh bang. Iya. Nah pas gue nyanyi, kok anget nih sepatu ya? Udah nih bang, di situ gue ngerasa ngeblank langsung bang. Oke. Ngeblanknya kayak orang kebingungan aja, kayak orang linglung, kayak kok abis gitu begini ya, kenapa ya? Udah jalan lah. Terus kayak ada yang maksa gue supaya udah jalan nih bang. Gue cuma istirahat tuh sebentar banget, cuma 15, nggak sampai 15 menit deh. Gue jalan karena posisi yang tadi gue bilang bang, ini 2 begini kan pohon beringin ya. Terus jalur pos 4 itu begini nih. Begini langsung naik. Di sini jurang. Pas gue jalan bang, itu gue langsung kayak kehipnotis bang. Pas gue jalan nih bang, jalan itu nggak ada persekian detik bang, gue langsung kayak kehipnotis, suara sepatu lari bang dari atas, kayak orang TikTok gimana sih, kayak dup. Gue nunduk, gue kayak hipnotis, kayak dengerin kok kencang bang, kok makin kencang. Pas gue nengok, gue ditabrak bang. Ditabrak? Posisi gue begini, gue brok begitu. Gue jatuh ke samping, ke kanan. Untungnya ke kanan, kalau ke kiri udah Allah alam. Karena kiri jurang. Jatuh ke kanan. Gue begini, pas gue nengok. Ini Allah alam ya, nggak tahu. Pokoknya orangnya itu mukanya yang penglihatan gue bawa carrier
celananya pendek, flanelnya coklat, kayak Bang Indra sekarang. Anjir, gue jadi merinding. Makanya bisa ngepas banget nih. Gue langsung kayak pas gue ngeliat itu, pas gue jatuh gini gue ngeliat, udah Bang, mau ngomong mau gerak, dia persekian detik langsung jatuh ke jurang. Jatuh ke jurang ke kanan dia, karena posisi berhadapan begini, gue jatuh ke kanan begini, dia ke kanan sono. Udah badan gue udah enakan, gue balik lagi Bang ke tempat tadi. Tempat tadi istirahat tuh di bawah pohon beringin, gue duduk. Itu apaan tadi ya? Apaan ya tadi ya? Mikir tuh Bang 2 kali. Gue bawa termos, gue minum dulu tuh air hangat segala macam, minum dulu. Astagfirullahaladzim, apaan ya? Nyebut-nyebut itu baca-bacaan. Sampai akhirnya gue nenangin diri, udahlah, gue lari deh tuh udah. Lari buru-buru, karena di peta juga dari pos 4 ke pos 5 lumayan deket, nggak begitu jauh. Pos 5 gue sampai terang Bang. Terang baru gue lanjutin sampai puncak. Karena masih kepikiran. Kepikiran tadi di bawah tuh, apa nih tadi nih? Itu selama naik nggak tenang Bang. Asli? Iya, Pak, selama naik nggak tenang. Pikiran gue udah kacau dah. Singkat cerita, aman nih Bang sampai puncak. Foto-foto, minta fotoin sama orang. Itu juga foto sekali doang. Di fotonya itu emang gue salahnya, gue pakai celana pendek Bang. Celana pendek, itu celana Levi's. Iya, celana Levi's, kiri agak robek gitu. Pendek lah segini. Turun, itu aman Bang. Pas mau ke pos 9, jatuh gue. Pleset. Di situ yang mulai aneh lagi menurut gue. Anehnya gimana tuh? Anehnya, pertama, emang namanya kita udah hati-hati, tetap jatuh. Jatuh, posisinya tuh kakinya begini Bang, kayak apa sih? Duduk di antara dua sujud gitulah, iya. Gitu. Dengkul gua robek Bang. Kena batu. Wah. Batu pinggiran. Jadi kan kalau menurut gua, Gunung Slamet itu batunya teksturnya beda ya. Dia kayak batu kerikil, tapi dia tajam Bang. Oke. Tajam. Itu langsung masuk Bang ke sini nih. Aduh. Robek nih. Dengkul gua. Jadi lukanya panjang. Wah. Robeknya di sini. Itu di sini nih udah darahnya udah berhenti. Nah, yang parah itu di dengkul. Sampai ke dengkul. Dengkul. Jadi karena jatuhnya sret. Wah, gila. Ngereset begitu, pas udah berhenti, nah itu ada batu yang nuncep ke sini. Nah, pas di sini itu dalam banget, Bang. Dari pos 9 masih aman tuh, Bang. Gua coba lari deh tuh, lewatin pos 4. Dalam kondisi saking takut ya, Bang. Takut kayak semalam apaan ya? Gitu. Semalam apaan sih yang gue temuin? Kayak masih bertanya-tanya tuh. Udah tuh, gue lari, alhamdulillah aman sampai tenda, Bang. Sampai tenda gue di pos 3, gue packing segala macem. Udah tuh, alhamdulillah aman. Gue turun, itu gue ngerasa ada yang jagain gue. Ada yang jagain? Gimana tuh maksudnya tuh, Bang Wan? Gue jadi kayak ngerasa pas naik itu kan, pas sampai pos 4 itu gue ngerasa gue bertiga, Bang ya. Iya. Padahal gue sendiri. Nah, ini yang gue alamin tadi pas naik, itu gue alamin juga pas turun. Pas sampai pos 3, gue ngerasa gue bertiga. Itu tenang banget. Padahal gue sendirian. Gue bawa carrier. Dari pos 3, pos 2. Ini di pertengahan dari 2 ke 1, Bang. Itu udah mulai lemah, Bang. Fisik gue. Kram lama-lama, kayak mati rasa. Yang gue rasain kayak udah hambar aja, kayak jalan, tetap ngalir. Gue ngelapin sampai akhirnya gue sampai, Bang, di pos 1. Untungnya itu ada pedagang yang di situ lagi bebenah,
mau turun bang. Beliau ini suami istri. Nah si suaminya ini bilang ke gue, Rombongan kamu mana, Nak? saya sendirian pak. Kok berani banget? Dia bilang gitu. Bukannya nggak boleh? Ya emang nggak boleh pak, saya udah diwanti-wanti, saya ngikut rombongan orang. Dan saya maksa untuk naik. Dia bilang gitu. Nah, gue sempet kayak diomelin gitu sama si bapaknya. Lain kali jangan maksain kalau sendirian, ini segala macem. Nah si istrinya ini ngurutin gue bang. Di kaki lu. Iya, kaki gue kayak diobatin segala macam, dikasih minyak, diurutin. Terus si suaminya bilang, Saya turun dulu deh. Lapor ke base camp. Kalau ada yang harus dievakuasi di atas. Kamu kalau maksain turun dari pos 1 ke bawah, kamu nggak akan kuat. Syukur-syukur ada yang nemuin. Ada yang bantu. Kalau nggak ada yang bantu, kamu pingsan di jalan karena kamu udah kaki kamu tuh darah keluar terus. gituin bang. Ya udah pak, gue ngerasa nggak enak ya. Pak saya makasih banyak nih, saya udah ngerepotin ini. Ya udah buat pembelajaran aja. Nggak usah pakai ngerasa nggak enak. Udah saya turun duluan, kamu sama ibu dulu di sini di pos 1. Pas sampai nunggu selang 1 jam lebih deh, datang tuh bang, tim SAR. Tim SAR datang. Iya, 4 orang. Dievakuasi. Evakuasi. Gue sempet ketawa, pikiran gue evakuasinya ya pakai 2 tandu gitu bang. Ya tandu-tandu yang sekarang lah, yang kayak di main-main bola gitu. Tandu terus gue diikat. Ini enggak, pakai bambu doang. Bambu maksudnya gimana? Bambu 1 bang. Oh. 1 bambu. Terus pakai terpal. Jadi dililit terpal gitu bambunya. Iya. Jadi kayak orang habis berburu babi. Habis buru babi bang. Ngerti gue. Iya. Lu di tengahnya tuh, di dalam. Gue di tengah. Gue sempet ketawa-tawa emang. Pak, ini saya dievakuasi begini. Iya mas, tenang aja, kita bawa kasur. Dia bilang gitu. Kasur-kasur yang kotak-kotak kecil gitu bang. Biar kamu tuh nggak kesakitan. Gue bilang bukan masalah kasurnya pak. Ini pakai 1 bambu doang. Saya begini pasti. Iya, saya pasti begini. Ya mau gimana lagi kalau kamu maksain turun, kamu nanti yang ada malah kaki kamu makin parah. Ya udah mau nggak mau gue dievakuasi. Udah bambu segini gue diikat dah tuh. Iya. Selama proses evakuasi ada yel-yel. Kayak pramuka ya. Dan ini ada lebih lucunya lagi bang. Pas gue sampai base camp ya, karena posisi gelap kan. Posisi gelap, ya udahlah. Gue tidur kayaknya tuh tidur ayam. Tiba-tiba udah sampai base camp. Sampai base camp, pas buka di tali itu bang, itu pendaki lain pada ngeliatin bang. Kata nemuin. Lah gue nyeletuk ya, gue bilang, buset, gue masih hidup, gue gitu. Gue masih hidup, gue bilang, gue cuma dievakuasi doang, nih banyak amat yang nontonin gue. Oh pada nontonin pendaki lain? Iya pada begitu, sampai yang motoin, videoin. Wah udah banyak macam dah tuh. Udah gue tawa doang tuh. Udah tuh, udah kamu tuh kayak dari kamu di situ. Tuh kamu istirahat dulu. Istirahat dah tuh. Diparanin gue sama salah satu tim SAR yang tadi evakuasi gue bang. Oke. Diajak ngobrol gue. Ditanyain kronologinya. Kenapa? Kok bisa robek di dengkul? Bang gitu, gue jelasin. Kalau gue jatuh, saya jatuh pak, mau ke pos 9. Posisinya, itu udah turun dari puncak, gitu ya. Jatuh, jadi robek. Nah yang dalam ini di sini, deket dengkul. Kok bisa? Namanya kepleset. Iya, nggak ada yang tahu. Terus dikulik lagi. Emang kamu kenapa kepikiran kenapa? Jujur pak, semalam saya ditemuin. Oh lu ngomong langsung? Ngomong.
karena jiwa penasaran gue, Iya. ya udahlah sekarang gue kulik nih informasi dari si bapaknya. Tanyain gue, Kamu kenapa emang kepikirannya? jujur Pak, semalam saya ditemuin. Allah alam saya nggak tahu itu apa. Dia bilang gitu, gue bilang gitu. Temuin apa? Iya di pos 4. Itu pendaki pakai carrier, vanilla coklat, celana pendek, terus langsung jatuh Pak ke jurang. Di situ bapaknya yang gua aneh, dia nyengir Bang. Lah? Nyengir. Dia kayak Oh, kamu ditemuin? begitu. Berarti cerita ini udah nggak asing ya? Nggak asing Bang. Terus gue bilang, lah Bapak udah tahu. Ya itu kenapa pos 4 dinamain samaran tuh ya hantu samaran Mas. Dia bilang gitu. Di situ gue, ya terus itu gimana Pak awal mula ceritanya? Jadi dulu kata si bapaknya ini pernah tahun 2000 ada yang meninggal Bang. Jatuh ke jurang di pos 4. Posisinya lari. Kalau kronologi dari cerita temennya si almarhum ini, lari si almarhum ini. Lari, jatuh, terus ke jurang. Nah mungkin kedalaman jurangnya itu dalam banget. Sampai sekarang Bang belum ditemuin jasadnya. Oke. Kalau dari cerita si bapaknya. Tahun 2000 nih. Tahun 2000-an. Sampai sekarang jasa. Sampai sekarang jasadnya belum ditemuin. Gue sampai bilang, ini beneran Pak? Iya bener. Wah, kamu berarti bukan orang sembarangan yang ditemuin. Gituin Bang. Gue bilang bukan orang sembarangan gimana? Saya biasa aja. Iya, kamu ngerasa biasa aja. Tapi yang di belakang kamu, si bapaknya bisa juga Bang ternyata. Oh, bisa ngeliat yang lu bilang itu. Iya, yang ngejagain gue. Oke. Nah, gue bilang, ngayal aja Pak. Allahualam udah. Saya mah nggak tahu apa-apa. Udah. Dari situ, gue mutusin buat kayak, udahlah besok pagi langsung balik aja ke Jakarta. Dalam kondisi luka lu udah diobatin atau gimana? Masih udah begitu aja, cuman diperban aja. Udah diobatin, tapi cuman diperban. Gue mesen tiket pagi sampai Jakarta sore. Gue udah aman ya, pikiran gue udah aman banget. Besokannya Bang, gue selama 3 hari berturut-turut dimimpin sama si almarhum itu Bang. Tidur sampai rumah. Dimimpiin. Dimimpiin. Ini dimimpin sama pendaki yang Yang gue temuin. pos 4 itu? Iya. Dimimpin kayak gimana tuh? Dimimpinnya tuh yang pertama, malam pertama itu kayak kejadian dia jatuh. Terus gue kebangun. Terus kedua ini dia kayak minta tolong cariin Jasadnya dia? jasadnya dia. Oke, sebelum lanjut ke cerita, di sini gue akan membagikan sebuah kisah tentang seorang pria yang masuk penjara karena membela adiknya yang dianiaya oleh seorang anak pejabat. Kisah ini sangat gokil banget. Yang penasaran dengan kisahnya, langsung aja gue bacain kisahnya satu ini. Jackie, seorang pria yang tidak bersalah mendekam di penjara bawah 9, tempat paling kejam yang dijuluki sebagai neraka dunia bagi para kriminal. Jackie ditahan karena membela adiknya yang diganggu oleh sekelompok berandalan di depan sebuah kafe. Sialnya, salah satu pemuda yang ia hajar adalah anak seorang pejabat tinggi yang membuat Jackie dituduh melakukan penganiayaan dan dipenjara di bawah 9. Meski ia hanya berusaha melindungi keluarganya, dalam penjara Jackie menjadi sosok yang disegani oleh para tahanan lain. Meskipun ia awalnya seorang pemuda biasa, suatu hari di gym penjara, seorang pria bertubuh besar mencoba menyerangnya di hadapan para tahanan dan sipir. Pria itu menghantam pipi Jackie dengan keras, tetapi Jackie tetap tenang. Setelah memandang sekeliling untuk memastikan bahwa ia mendapat lampu hijau dari sipir yang bertugas,
Jackie dengan cepat mengalahkan pria tersebut hanya dengan pukulan terukur karya empedunya. Pria besar itu langsung lunglai dan jatuh di lantai, membuat para tahanan lainnya bersorak-sorai memuji Jackie. Meskipun Jackie adalah tahanan, dia telah mendapatkan posisi terhormat di antara sesama napi dan bahkan sipir pun menghormatinya. Selama berada di dalam penjara, Jackie bertemu dengan seorang pria tua bernama Dewa Agung yang menjadi teman satu selnya. Pada awalnya Jackie menganggap Dewa Agung sebagai orang gila karena dia sering berbicara tentang batu 9 keajaiban dan mengaku sengaja masuk penjara untuk menyelesaikan pembuatan batu itu. Namun seiring berjalannya waktu, Jackie mulai menyadari bahwa Dewa Agung bukan sekedar orang gila. Dia adalah seorang master dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk bela diri, ilmu medis, dan kultivasi. Setelah 1 minggu berada di sel bersamanya, Dewa Agung menawarkan untuk mengajarkan semua ilmunya kepada si Jackie ini. Meski awalnya ragu, Jackie akhirnya menerima tawaran itu dan mulai dilatih oleh Dewa Agung. Di bawah bimbingan Dewa Agung, Jackie berubah menjadi sosok yang kuat, baik secara fisik maupun mental. Dalam waktu bertahun-tahun, Jackie tidak hanya menjadi tahanan yang paling ditakuti, tetapi juga menjadi ahli dalam pengobatan. Para tahanan dan bahkan keluarga mereka datang kepada Jackie untuk mendapatkan perawatan medis, membuatnya semakin dihormati di dalam penjara. Jackie bahkan diberikan sel khusus yang dikenal sebagai ruang tahanan VIP, di mana ia mendapat fasilitas lebih daripada tahanan lainnya. Suatu hari, menjelang kebebasan Jackie, Kepala Lapas, Juan Hardian meminta bantuannya untuk menyembuhkan seorang pasien penting nih. Pasien tersebut adalah Vanessa Halim, putri dari konglomerat pemilik Halim Group yang digigit oleh ular berbisa. Juan menjelaskan bahwa perawatan di rumah sakit terlalu lambat dan seorang menyarankan agar Vanessa dibawa ke Jackie untuk mendapatkan pengobatan cepat. Jackie meskipun dikenal dingin dan tenang, setuju untuk membantu. Ketika Jackie tiba di klinik penjara, ia mendapat Vanessa terbaring lemah dengan kulit pucat akibat racun ular. Asisten Vanessa, Yeni, menjelaskan bahwa ular menggigit bokong Vanessa saat dia berada di dalam mobil. Sebuah insiden yang aneh. Namun Vanessa yang keras kepala menolak untuk diperiksa secara langsung oleh Jackie dan meminta agar dia diobati tanpa harus memperlihatkan luka gigitannya. Jackie menjelaskan bahwa untuk mengobatinya dengan benar, ia perlu melihat lokasi gigitan ular tersebut. Meskipun Vanessa awalnya marah dan merasa tersinggung, Juan berhasil meyakinkan Vanessa untuk mematuhi instruktur Jackie. Dengan enggan, Vanessa akhirnya setuju dan membiarkan Jackie ini memeriksa lukanya. Setelah Vanessa melungkup dan membuka celananya, Jackie melihat 2 titik merah bekas gigitan di bokongnya, dikelilingi oleh kulit yang mulai memar dan membiru akibat racun ular tersebut. Jackie tetap profesional meskipun sedikit terkejut dengan sikap Vanessa segera memulai mengoleskan ramuan tradisional yang dia pelajari dari Dewa Agung pada luka tersebut. Vanessa yang pada awalnya bersikap tegang dan waspada mulai merasa tenang saat Jackie bekerja. Seperti yang dijanjikan, Jackie tidak membuat Vanessa merasa tidak nyaman dan ia berhasil meredakan efek racun ular tersebut. Meski Jackie adalah lelaki biasa yang tentu saja menyadari kecantikan fisik Vanessa, ia tetap fokus pada tugasnya dan tidak tergoda. Jackie ingat akan nasihat gurunya, yaitu Dewa Agung, untuk tetap berpegang teguh pada disiplin dan tidak membiarkan hawa nafsu menguasainya. Jackie berhasil menyelamatkan Vanessa dari bahaya racun ular tersebut, dan dengan tindakan terakhir itu, dia menyelesaikan kewajibannya di penjara bawah 9. Hari itu menandai kebebasan Jackie setelah bertahun-tahun menjadi tahanan yang disegani, meninggalkan penjara dengan reputasi sebagai penyembuh sekaligus pejuang yang tak tertandingi. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan kisah kelanjutannya seperti apa, langsung aja kalian download aplikasi Max Novel yang ada di Play Store atau App Store, atau kalian masih bingung caranya seperti apa, gue bakal cantumin linknya di kolom deskripsi. Makanya pas posisi jatuh ke kanan itu, kayak dia ngasih clue, Bang. Jatuhnya tuh di situ. Letak jasad gue ada di situ loh, gitu Iya. ya kali ya, mungkin ya. Mungkin ya, Allah alam ya, kita Iya. nggak tahu. Nah, yang mimpi ketiga ini, Gue minta doain dong sama lu. Tolong doain gua. Bilang gitu. itu samar banget, Bang. Kalau di posisi mimpi itu, gua nggak begitu jelas lihat mukanya ya. Iya. Kayak cuman perawakannya, ya udah, tinggi, kurus.
Ya dia ngomong gitu. Yang jelas pakai ini kali ya, sorry An. Ya. Masih pakai pakaian yang sama mungkin di mimpi waktu itu. Iya, masih pakaian yang sama. Mungkin kan kalau dalam Islam kan kita meninggal yang diingatan terbesit ya terakhir. Iya, pas Ya, posisi itu ya. pas posisi mau meninggal itu. Nah, iya. Nah, pas yang jelas banget itu malam ketiga, Bang. Gue tidur, udah dia bilang, doain gue dong, tolong doain gue. Posisinya dia kayak kedinginan gitu, Bang. Kan kalau kata orang dulu kan kita mimpi orang yang udah meninggal kedinginan, katanya harus didoain ya. Nah itu gue langsung aja gue doain, udah gue kirim Al-Fatihah buat lu. Udah sambil ngucap, gue bilang udah jangan datang ke mimpi lagi. Soalnya gue nggak tahu menau. Kalau ada hal yang mau disampaikan ke gue, apa-apa sampein aja lagi lewat mimpi. Gue bilang kayak gitu kan sambil ngucap. Ya udah, sampai sekarang tuh dia nggak datang-datang lagi ke mimpi gue. Oh berarti pas ketiga kalinya doang tuh ya? Iya. Selama 3 hari nih? Selama 3 hari. Setelah lu balik sampai rumah? Selama sampai rumah. Balik sampai rumah. Wah, serem banget ya, gila cerita lu ya. Nah kita sampai rumah nih kan, gimana tuh reaksi nyak lu tuh? Nyak gue cuman gini doang, Bang. Luka lu kan? Iya, gue cuma bilang jatuh. Terus pas gue sampai rumah, dia bilang, Lu bawa siapa sih? Lu naik gunung mana emang? Dia bilang gitu. Lu bawa temen ini. Dia bilang gitu. cuma teman apaan sih? Enggak, udah beres. Udah, cuman luka kayak gini, gua anggap jatuh doang. Oke. Nggak lu jahit atau gimana? Sebenarnya sih nggak dijahit, Bang. Cuman diobatin doang sama nyak gua pakai daun sirih. Oh, daun singkong dikunyah-kunyah, Iya. ditempelin begini. Par, gituin. Oh, gue bilang, wih, kering nih langsung besokannya. Oke. Gitu. Tapi memang kalau kita pukul mundur lagi, kayak omongan orang tua itu memang ada beneran juga ya. Bener, Bang. Firasat yang tadi sebelumnya, nggak boleh lu naik, kalau bisa dulu ternyata memang ada kejadian yang nggak disangka-sangka. Nah, disclaimer aja, Bang ya. Sebenarnya gua itu juga bohong, Bang, sama orang tua gua. Waktu pendakian ini, Iya. gimana tuh? Bohong gua. Jadi gua izin sama nyokap gua ini kalau gua naik bareng-bareng, Bang, rame-rame. Padahal gua sendiri. Kayak gitu. Makanya gua kena kualatnya mungkin. Nah, di situ makin kenceng firasat dari almarhumah nenek gua itu. Iya. Dia udah ngebantah. Udah lu ngapain sih naik? Nggak usah. Terus gua berangkat hari Jumat, ketinggalan bis akhir hari Sabtu. Iya. Itu sebenarnya udah sinyal kayak udah lu nggak usah naik. Iya benar. Mungkin. Nah ini kan lu kan ngotot banget nih untuk tetap mendaki selamat lah ya. Apa sih motivasi lu tuh sampai sengotot itu kan pada saat itu? Jadi gue pas awal mula naik kan 2014, Bang ya. Masih zaman sekolah. Itu lagi hektik-hektiknya banget dah. Lagi fanatiknya banget sama gunung. Jadi gimana caranya nih gue? Jawa Tengah ini kan katanya kalau bahasa pendaki ya kelarin tuh 3S. Oh iya 3S. Ya, 3S ya kan. Iya. Sindoro, Sumbing, Slamet. Ya Sindoro, Sumbing gue udah, Bang. Jadi selamat yang belum nih. Slamet yang belum. Nah memutuskan untuk mendaki seorang diri kenapa tuh? Ya sebenarnya kalau ditarik ke belakang ada perihal hati, Bang. Asik. Dalam nih. Boleh di-spill dikit deh ya perihal hati nih. Pokoknya gue tipikal yang anak yang kayak bukan ke lari hal-hal yang negatif, Bang. Kalau kalau ngerasain hal yang galau, pasti larinya gue ke jalan-jalan, Bang. Oke, buat ngelampiasin itu lah. Lampiasin itu. Nah, salah satunya pendakian lu ke Gunung Slamet ini. Iya. Karena masalah hati ya. Masalah hati. Dalam banget tuh. Mendaki karena hati, Bang. Oke, tapi kebayang gak sih lu dalam persoalan lu mungkin tadi kita katakan persoalan hati, lu mendaki seorang diri nih, lu otomatis lu tahu dong resiko apa yang lu alami saat mendaki nanti. Karena seorang diri nih, gak ada teman nih. Atau memang sebelumnya lu pernah naik juga sendirian tuh? Enggak. Selamat perdana. Perdana. Gila. Soalnya gue ngajakin temen-temen gue pada nggak mau, Bang. Waktunya pada nggak dapet. Mungkin mikirnya besoknya sekolah. Itu kan gue bolos, Bang. Seninnya nggak masuk. Waduh, udah bohong sama orang tua ya. Bolos sekolah juga ya. Bener sih katanya lu tuh. Iya. Gue sampai Senin, yang lain upacara gue baru di kampung rambutan. Iya.
Nah ini nggak perlu ditiru. Iya nggak perlu ditiru, jangan Iya, ditiru. Suatu hal yang mungkin Iya, nggak bagus lah ya. nggak bagus, ini nggak bagus. Pokoknya jangan ditiru. Nah kita balik lagi nih Ani. Dari cerita lu ini memang lu kan saat mendaki gunung ini pernah mengalami kejadian horor selain di Gunung Prau kan memang lu mengalami itu ya. Iya. Walaupun bukan lu yang ngalamin nih, Bukan tapi gua. orang lain nih di Gunung Selamat ini lu ngalamin sendiri. Ini waktu kejadian di Gunung Prau dulu atau Selamat dulu? Atau pendakian itu? Selamat dulu bang. Oh Selamat dulu berarti ya. Oke. Selamat dulu. Nah dari Selamat ada nggak kejadian-kejadian horor saat pendakian berikutnya tuh? Banyak bang, Banyak. banyak. Nah ini ada kaitannya sama dari silsila lu nggak sih? Iya, ada bang. Oke. Gue semenjak almarhumah nenek gue meninggal ini, kan pas dia sakratul maut, itu semua anaknya dikumpulin bang. Anaknya dikumpulin, gue nyebutnya apa ya kalau dalam Betawi ya? Bapak kali ya, bapak. Enggak, maksudnya abang-abang nyokap gue. Ya gue nyebutnya bapak, pokoknya abang nyokap gue. Itu semua dikumpulin yang dari Depok, yang pokoknya semua lah dikumpulin anak-anaknya. Itu pada nanya bang satu-satu. Yang lain tuh disuruh keluar. Nah almarhumah tuh nggak jawab. Emang ada apa? Emang ada apa? Beliau nih almarhumah kayak masih halu bang, kayak Boan mana, Boan mana? Bilang gitu. Gue sih jujur aja bang ya, gue mungkin emang cucu kesayangannya kali ya, karena gue dari bayi sama dia, sama almarhumah. Jadi emang setiap makan aja, dulu masih kecil udah pasti dia yang ini banget sama gue. Lu mau main makan dulu kah lu? Lu sholat dulu kagak lu? Selalu. Batinnya lebih Iya, dia lebih yang bener-bener. Gua nggak sholat aja nih, sampai disabet rotan, sampai sholat nih bang, sholat di rumah aja nih. Itu dikatain bang sama beliau. harus di masjid jamaah. Iya, masjid kalau nggak mau sholat, lu sholat di rumah, pakai mukena. Oh, Gituin, pakai mukena. Buang tuh burung lu, begitu. Digituin gua bang, gua masih inget banget. tanam tuh lobang. Iya, Iya. gituin gua. Nah, dari situ, dari semeninggal almarhumah itu gue kejadian hal mistis lagi tuh pas ke Merbabu sama Merapi. Merbabu dan Merapi. Merbabu Merapi. Oke. Nah ini kan memang nurunin ibaratnya penunggu dari dia dialin ke lu ya. Iya. Nah itu sampai sekarang dampaknya di lu ada nggak? Kalau untuk dampaknya ya sebenarnya sih Allah alam bang ya. Maksudnya orang-orang lain yang ngerasain, tapi emang gue sih ngerasa aman aja bang. Nggak tahu kenapa, kayak gue berpergian nih sendirian, gue pede aja. Oh lebih pede aja. Lebih gitu pede, kayak gue nggak takut. Kayak misalkan kan dari Selamat ini, gue ke Rinjani bang sendirian. Oh Rinjani juga sendiri? Rinjani sendiri gue. Nggak takut juga tuh? Enggak, biasa aja. Tapi alhamdulillah pas ke Rinjani aman-aman aja. Aman-aman aja tuh? Iya, nggak ada cerita horor. Oke, karena mungkin Rinjani lebih ke bule kali ya? Lebih soft kali ya. Jadi kayak kalau dinongolin pocong, banyak turis nih. Turis juga nggak takut sama pocong, sama kuntilanak. Beda nih di luar negeri, setannya. Nggak bakal takut bule. Nah solo hiking ini kan memang kan ibaratnya bagi beberapa orang ya mendaki seorang diri kan untuk mendapatkan sebuah ketenangan nih. Di Selamat lu ngerasain ketenangan itu nggak? Tenang sih enggak bang. Nggak dapet? Nggak dapet. Yang tadinya naik gara-gara patah hati, ini kayak makin caur. malah sial. Malah sial karena bohong kali ya. Makanya buat teman-teman yang buat naik gunung, aduh. Ya kurang-kurangin lah hal negatif seperti hal-hal itu ya. negatif ini jangan ditiru nih. Jangan. Apalagi bohong sama ibu. Aduh. Nah ini ada ketinggalannya nih. Ada pertanyaan yang gue pengen tanya tentang sepatu di pos 4 itu, 2 sepatu ini. Ini sempat tanya ke tim SAR nggak pada saat itu? Sempet bang. Gimana jawabannya dia tuh? Gue tanya bilang, di pos 4 tuh ada sepatu pak. Gitu kan. Tapi saya nggak tahu itu sepatu siapa. Saya emang jiwa rasa penasaran saya tinggi. Saya pegang lah itu sepatu. Emang berawal saya pegang sepatu itu nggak dingin sama sekali, sedangkan saya pakai jaket 2. Kok ini sepatu nggak dingin, malah anget. Nah di situ. Tapi si bapaknya itu ngeklaim kalau sepatu itu bukan punya almarhum itu. Iya. Orang lain lah ya. Iya, katanya sepatu orang lain. Nggak tahu juga sih sepatu siapa. Mungkin ada pendaki lain jatuh, robek, atau emang sengaja ditinggal sepatunya di situ. Iya. Nggak tahu.
Oke, ini tentang Samarantu, pos 4 Samarantu. Memang dari beberapa cerita tentang pos 4 ini banyak banget versinya nih. Dan gak jauh-jauh dari cerita mistik ya kan pos 4 itu nih. Dan lu seorang diri dilewatin pos 4 tersebut dengan nuansa yang berbeda. Kayak gimana tuh hawanya yang lu pas masuk pos 4 ini? Tadi lu belum sempat jelasin. Nah, di pos 4 itu gue ngerasanya kayak tenang banget bang. Tenang malah. Tenang, adem, kayak gimana sih, kayak hawa itu udah lu di sini aja. Gitu kayak udah lu di sini aja, nggak usah jalan. Itu yang gue rasain. Bisa sampai segitunya ya? Sampai segitunya, kayak ya Allah alam, kalau kata penduduk situ kan katanya ya pohon beringin itu kan katanya itu gerbang gaib katanya. Itu tahun 2015 ya? Iya. Katanya sekarang udah dipindahin tuh ya? Gua baca-baca di artikel tuh di jalur situ. Gue kurang tahu dah bang. Kurang tahu deh. Temen gue juga banyak yang ngajakin gue ke Selamat, gue udah gak mau lagi sih. Kenapa tuh? Gak mau, udah gak minat, udah cukup aja kayaknya. Oh, oke. Karena lu udah menyelesaikan trip. Iya, udah. Udah. Nah, oke Nian, gue pengen nanya lagi nih. Lu mendaki seorang diri ke Gunung Selamat, dan itu kan bukan lu cuman sendiri ya. Bahkan lu tadi mendaki itu sempat nebeng ke beberapa pendaki lain untuk simulasi. Otomatis pendakian saat itu lumayan rame atau sedang loh ya? Oh, maksudnya yang gue nimbrung sama rombongan itu? Itu 6 orang bang. 6 orang? 6 orang sama gue berarti tuh banyak? 7. Hah? Di atas itu banyak pendaki lain atau gimana? Ada. Oh ada? Ada, karena kan posisi gue naik hari Minggu. Iya, jadi pas gue summit itu yang sepi. Summit sepi. Oke, nggak terlalu rame. Nggak terlalu rame. Soalnya kan rata-rata tuh pendaki hari Minggu ya udah turun. Iya. Benar-benar banget. Jadi mereka turun, gue naik. Oke. Pas lu ngalamin kecelakaan atau musibah saat turun, lu turun ini ketemu pendaki nggak sih? Enggak bang. Benar-benar lu sendiri? Iya. Gue sendiri. Nah, gue ketemu sama rombongan yang gue nebeng Pasimaksi itu. Itu di base camp. Ternyata tuh dia nggak kuat summit. Oh. Gitu. Mereka semua tuh cuman foto-foto cuman sampai di pos 9. Pos 9 nggak sampai iya, nggak sampai. Dan lu nggak ketemu juga mereka? Nggak ketemu. Oke. Kan sempat gue nyari tahu kan datanya rombongan yang ini nih yang saya nebeng. Pokoknya jam sekian kan ada tuh datanya. Gue cari. Oh iya, di situ udah check out. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, pas luka ini kan memang lu ngalamin pendarahan banyak ya. Orang kalau ngalamin pendarahan itu otomatis ngaruh ke siklus tubuhnya nih, lemas ataupun pikiran yang mungkin pusing segala macam. Pada saat itu lu ngalamin hal itu gak? Iya bang, iyalah karena darah keluar terus kan. Iya benar. Darah keluar terus, kaki udah kebas, udah mati rasa lah buat jalan juga karena udah dari pos 9 bang. Pos 9 jauh loh itu. Iya, itu bener-bener ngerasa kebasnya itu pas mau ke pos 1. Jalan tuh kaki udah sambil dipegangin jalan. Punya firasat kalau lu bakal dievakuasi pada saat itu? Enggak sih. Enggak. Pikiran gue udah gimana caranya, gue harus sampai bawah nih sampai base camp. Sampai base camp baru nyari orang-orang yang bisa ngobatin dulu lah. Seenggaknya diurut atau abis itu di perban atau apa. Di base camp kan ada. Amputasi dong itu. Oke nih, kisah lu ini memang kan sempat viral ya di medsos nih, salah satu akun yang memang ini banget lah ya kan, eksis banget di informasi tentang pendakian gunung nih. Nah ini kisah lu pernah ditulis dan ini sempat viral juga nih. Lu tahu pada saat itu atau memang lu yang ngepost sendiri saat kejadian itu ke si akun ini medsos ini? Iya. Oh lu sendiri? Gua sendiri. Kira jadi di-repost tuh? Iya, di-repost waktu itu. Jadi ada urban hiker, dia itu nulis kalau nggak salah dia buat apa? Buat postingan itu kalau kalian ada cerita coba kirim ke email kita. Oh iya. Ini gue baca di tahun 2017 nih, lumayan cukup lama ya. Kayak lu ngirim tuh. Gue ngirim email. Iya. Buat lah. Nah nanti gue cantumin juga di sini. Mungkin teman-teman pengen baca tentang tripnya lah ya. Nah di sini bisa
kalian simak di akun yang udah nge-repost cerita lu kali ini. Tapi disclaimer dulu, Instagram gue dulu bang namanya sebelum Bang Boan itu anak kambing tampan. Oh yang dulu nih. Dulu Sekarang itu di nama kasarnya nama alamnya deh ya, Iya, iya. anak kambing tampan Iya, dulu. iya, iya. Masih aktif udah nggak aktif? Udah nggak aktif. Ini satu akun yang sama. Oh. Cuman ganti username aja. Oke. Iya. Tetap tapi punya lu ya. Iya. Oke nih, thank you banget nih Bang Boan udah mau berbagi kisahnya. Karena memang di kisah kemarin waktu lu menceritakan di Gunung Prau itu ada satu cerita yang pengen kita bicarakan lagi nih. Dan ini Gunung Selamat ya. Gokil sih. Nah, dari kesimpulan ini mungkin teman-teman bisa menyimpulkan atau kalau mungkin masih belum dapat kesimpulan dalam cerita ini, kesimpulannya dari Bang Boan kayak gimana tuh dari kisah yang udah lu ceritakan kali ini? Ya kalau buat teman-teman yang mau naik gunung ya bang ya, mau nyoba naik gunung, ya udahlah jangan bohong sama orang tua, apalagi ibu. Mungkin kalau bohong sama kantor mah terserah dah. Ya, nggak apa lah ya. Yang penting jangan bohong sama orang tua. Nah, benar. Udah, itu Kalau aja, mau Bang. kantor begitu kadang kita Iya. kalau kerja di corporate gimana ya? Iya. Iya. Kalau bohong sama kantor nggak apa-apa lah. Oke nih, terima kasih banyak nih Bang Boan. Memang pendakian ini menjadikan suatu pelajaran bagi lu tersendiri ya. Dan semoga teman-teman semua juga yang mendengar kisah ini bisa menjadikan pelajaran juga. Seandainya kalau naik gunung itu usahakan jangan mendaki seorang diri ya. Iya. Karena memang di pendakian gunung-gunung lain ini udah banyak peraturan kalau mendaki itu dilarang untuk sendiri nih. Iya. Karena takut terjadi hal yang tidak terduga ketika lo mendaki sendiri, siapa yang minta tolong? Gak ada orang ya, nggak mungkin kan minta tolong sama Iya. pria yang berpanel coklat itu. Tapi sebenarnya disclaimer juga nih Bang Boan nih, kalau pria yang sebenarnya berpanel coklat itu sebenarnya gua. Ah gila. Takut banget. Nggak bercanda. Oke, semoga teman-teman semua bisa hibur dari kisah lu ya. Iya. Dan dari gua nggak ada pesan-pesan lebih lanjutnya. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Dan dari gua Indra kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.